balik lagi di radio SMA Yapenda. Jadi, kita lagi ada di luar sekolah nih. Kira-kira kita lagi di mana ya? Jadi, kita lagi ada di SMPN 151. Kira-kira ada yang tahu nggak kita lagi mau ngapain di sini? Oke, jadi aku di sini mau mewawancara peserta-peserta yang kemarin menang lomba di acara Swalifest SMA Yapenda. Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, ikutin terus ya. Nah, Tins, jadi kita udah ketemu nih sama peserta yang kemarin menang lomba Swalifest. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Oke, nama aku Salsabila Maulida Gustian, tapi bisa dipanggil juga Salsa. Aku dari sekolah SMP Negeri 151 Jakarta. Pas saat acara Swalifest, aku menang juara 1 lomba baca puisi. Wah, keren banget ya. Kalau boleh nanya, ini kita boleh nih ya nanya-nanya kamu ya? Ya, Kalau boleh nanya, ini kamu ikut lomba ini karena dipilih apa keinginan kamu sendiri? pertama aku tuh diajakin sama temen aku yang namanya Kalista sama Abigail. Dia itu udah tahu, dia ikut pertama yang berbalas pantun partner. Terus aku diajakin sama mereka untuk coba deh, ayo ikut lomba baca puisi. Pertamanya aku bilang, aduh gimana ya, apalagi itu diajakinnya mendadak banget, kayak H-1 bener-bener besok tuh langsung udah lombanya. Dadakan banget. Iya ya, jadi bener-bener ya. mendadak. Terus habis itu aku bilang, yaudah deh aku lihat dulu. Pas aku lihat, aku diajarin, ditawari juga, aku tertarik. Aku lihat kriteria-kriteria dari baca puisi itu gimana. Terus habis itu oke deh, aku milih temanya itu waktu itu Cintaku Jauh di Pulau karyanya Hairil Anwar. Pas aku lihat dari dari puisi itu, aduh aku tertarik buat nyoba cara mempelajari baca puisinya. Aku coba deh. Gitu. Tapi sebelumnya kamu pernah gak sih ikut lomba-lomba baca puisi ini sebelumnya? Sejujurnya nih, ini bener-bener kayak lomba ini tuh yang pas di acara Swalifest itu bener-bener first time-nya aku ikut baca puisi. Pertama kali? Ya, bener-bener gak ada gila, keren basic banget, sama sekali untuk kayak baca puisi itu gimana, caranya gimana. Pas ditunjuk untuk ikut lomba ini, langsung diajarin, langsung nyoba lagi sendiri, praktekin gimana, didalemin itu maknanya dari puisinya itu gimana. Selebihnya sih belajar lagi sendiri. Oh, kamu berarti keren banget ya, baru pertama kali lomba kayak gini udah langsung menang juara 1. Ya, alhamdulillahnya langsung bisa juara. Sebelum kamu lomba, kamu ada latihan-latihan gitu gak sih? Kalau misalnya ada, itu kamu otodidak, kayak belajar sendiri atau ada yang ajarin? Aku pas awalnya diajarin sama guru bahasa Indonesia namanya Ibu Nurdiana, atau bisa dipanggil juga Bunda. Aku diajarin, coba deh pahamin dulu nih makna dari puisinya itu gimana. Pas udah dipahami nih, ditelusuri dulu nih puisinya tuh gimana, baru dicoba intonasinya, disuajarin artikulasinya baca puisinya itu gimana. Terus lebihnya suruh belajar lagi, jadi diulang-ulang lagi baca puisinya. Gitu. Kamu ada kesulitan gak sih pas kamu latihan buat baca puisi? Kesulitannya sih ya di bagian cuma ngulang-ulang baca puisinya aja sih, kayak panjang pendeknya. Terus ini dia tuh pas pembacaan per kata ini dia tuh ada yang tinggi atau rendah. Terus ini nanti nangis atau enggak gitu. Berapa lama kira-kira kamu latihan? Aku bener-bener latihan H-1. Oh, berarti kayak benar-benar semalaman doang ya? Besok lomba, sebelumnya langsung latihan. Oke. Kira-kira kalau misalkan di SMA Yapenda nggak ada lomba lagi, kamu ikut aja? Boleh, kalau misalkan ada lomba yang dalam kriterianya aku sih. Oke, ya udah. Makasih ya untuk jawabannya. Ya. Nah, Tins, jadi selain yang menang lomba baca puisi ini, kita juga ada lomba berbalas pantun. Kalian penasaran nggak? Tanyain yuk ke anaknya. Yuk. Oke, Tins, jadi mereka berdua ini peserta yang menang lomba berbalas pantun di acara Swalifest kemarin. Kalian boleh perkenalan diri dulu nggak? Nama aku Kalista Ferisya Audia dari kelas 9F. Aku dari SMP Negeri 151. Aku menjuarai juara 1 berbalas pantun sama partner aku nih. Halo, nama saya Abigail dari SMP 151. Saya partner Kalista dalam lomba berbalas pantun. Oke, jadi aku mau nanya nih sama kalian. Kalian nih berbalas pantun keinginan sendiri apa ditunjuk guru? Kalau aku sih dari keinginan sendiri ya, dan juga kita berdua didorong oleh disupport sama orang tua sama guru-guru bahasa Indonesia juga.
Kamu juga? Saya juga sama. Oke. Berarti sebelumnya suka ngepantun nih? Apa baru belajar sebelum lomba kan latihan dulu gitu? Ya sebelum lomba kita latihan dulu. Perasaan kamu gimana sih pas lagi lagi mau lomba gitu, pas lagi lomba perasaan kamu kayak gimana? Perasaan kita campur aduk banget karena di sisi lain kita tuh seneng banget kita bisa bertemu sama teman-teman kita dari sekolah lain. Tapi kita juga deg-degan banget karena harus tampil di panggung, disaksikan oleh banyak orang dan juga guru-guru. Oke. Kamu juga? Aku deg-degan tapi aku antusias banget sih. Oke, berarti kayak nggak ada pesimis gitu. Aku berusaha buat tampil optimis sebisa aku mungkin. Kayak bagus banget ya. Kalian latihan berapa lama sih? Berhubung kita diinformasikan itu -1H, jadi kita bener-bener dari istirahat kita di briefing. Setelah itu pulang sekolah kita latihan lagi di sekolah nih sampai pulangnya sampai malamnya. Kita berdua memutuskan untuk latihan lagi di rumahnya Abigail. Keren banget ya, bagus. Kalian tapi sebelumnya tertarik gak sih sama lomba ini? Tertarik banget. Tertarik banget. Tapi ya kita baru dapat informasi secara lengkapnya sebenarnya H-1. Oke, bagus. Kamu juga tertarik banget sebenarnya? Iya, aku tertarik banget. Kalau semisalkan di SMA Ayapenda ada lomba lagi, kalian mau ikut lagi nggak? Mau banget. Mau banget? Iya, mau dong. Yaudah, makasih ya udah ngeluangin waktunya. Iya, sama-sama. Oke Tins, jadi kita udah selesai nih mewawancarai peserta-peserta yang menang lomba Solifest di SMA Ayapenda. Oke Tins, jadi kita sudah bersama Bu Nur sebagai guru pendamping lomba baca puisi di acara Solifest kemarin. Sebelumnya maaf Ibu boleh perkenalan diri dulu ke viewers kami. Oke, iya saya dari guru SMP Negeri 151, nama saya Ibu Nurdiana. Saya mengajar di bidang bahasa Indonesia. Jadi benar Ibu pendamping lomba baca puisi kemarin? Iya, kemarin saat anak-anak mau lomba pastinya kita perlu adanya latihan. Jadi kami guru bahasa Indonesia itu memang berperan aktif dalam melatih siswa yang akan lomba, yaitu baca puisi dan pantun. Bagaimana perasaan Ibu saat Ibu lagi mendampingi salsa yang kemarin lomba baca puisi? Iya, bagi saya kalau salsa itu kan sudah siswa yang cerdas ya, jadi gampang untuk mengarahkan karena memang pada awalnya mungkin kalau teknik membaca puisi itu kan beraneka ragam. Pertama mungkin dari vokal, kemudian dari ekspresi, kemudian dari gestur. Jadi suatu tantangan yang sepertinya mudah karena jika siswanya memang sudah bisa diarahkan jadi cepat gitu, seperti itu. Jadi ya bagi kami kalau guru bahasa Indonesia memang sudah harus siap melatih siswa gitu. Jadi tantangannya bagi kami adalah karena siswanya itu sendiri sudah bisa, jadi tinggal kita poles-poles saja latihannya. Saat Ibu tahu nih si salsa menang lomba acara Solifest juara 1, bagaimana perasaan Ibu saat mengetahui salsa menang? Ya terus terang ya kita senang gitu loh. Berarti kan perjuangan anak ini sendiri tidak sia-sia karena salsa ini sudah ingin yang namanya belajar dan memang sudah punya tekad jika kita bisa pasti bisa gitu. Ibu ada kesulitan nggak untuk melatih dan mempersiapkan saat salsa ingin lomba? Jujur kita latihan itu hanya sebentar, jadi hanya dalam waktu 2 jam kita latihan karena saya juga melihat yang namanya isi dari puisinya itu sendiri apa. Jadi karena saya sudah paham isinya, kemudian kita sama-sama mencermati, jadi akhirnya pemahaman dari baca isi puisinya itu dulu yang kita lihat sehingga sama-sama paham sehingga mengarahkannya itu mudah gitu aja. Apakah ada hal yang Ibu ingin sampaikan ke siswa dan siswi yang telah mengikuti lomba dengan baik dan sportif? Jangan puas hanya hari ini karena langkah kalian itu masih panjang. Teruslah berprestasi, teruslah berkarya. Itu aja. Apa
kesan dan pesan Ibu terhadap Solifest SMA Yapenda? Kesan saya luar biasa ya dengan Yapenda mengadakan acara bulan bahasa gitu. Apalagi kami adalah salah satu peserta yang mengikuti acara lomba bulan bahasa. Mungkin tidak semua sekolah yang mengadakan acara ini. Jadi menurut saya ini adalah terus tetap dikembangkan, terus tetap dilaksanakan gitu. Sehingga terjalin yang namanya mungkin sekolah lain tidak kenal gitu. Akhirnya dengan adanya lomba ini bakat-bakat siswa akan tereksplor akhirnya, itu aja. Apa harapan Ibu untuk SMA Yapenda ke depannya? Harapan saya SMA Yapenda semakin maju gitu. Banyak prestasinya juga karena yang saya lihat hari ini aja, ini siswa-siswanya sepertinya siswa-siswa yang mau meluangkan waktu, kemudian yang memiliki bertambah wawasannya. Itu ya. Semakin maju untuk Yapenda, semakin berkarya, yang jelas tetap berkarya dalam segala aspek. Oke, terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, sama-sama. Sukses semuanya. Terima kasih Bu. Oke, Pris. Jadi aku lagi bersama Ibu Nita, salah satu guru yang mengajar di SMPN 151. Ibu boleh perkenalkan diri dulu ke viewers kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nita Yuwasiati. Saya pada saat ini mengajar di SMP Negeri 151 bidang studi matematika. Pengalaman saya yang pernah saya rasakan di sini adalah berkaitan dengan SMA Yapenda, bahwa bekal saya bisa menjadi pegawai negeri di SMP Negeri 151 itu adalah bekal dari SMA Yapenda. Di SMA Yapenda saya mengajar selama kurang lebih 25 tahun. Dan alhamdulillah selama 25 tahun itu merupakan salah satu tempahan, salah satu pembentukan kualitas saya sebagai guru untuk memperoleh kompetensi yang sesuai pada saat ini. Di SMA Yapenda merupakan salah satu tempat untuk mendapatkan bekal pengalaman yang luar biasa, sehingga apa yang saya perlu di sana yaitu pengalaman saya sebagai staf, pengalaman saya sebagai wakil kepala sekolah, dan pengalaman saya sedikit untuk memimpin SMA Yapenda terakhir sebelum saya memasuki atau mendapatkan berkah untuk menjadi pegawai negeri sipilnya. SMA Yapenda salah satu bekal ilmu yang saya dapatkan sampai saat ini, sehingga saya di tempat baru pun bisa menyesuaikan diri dan bekal yang dari sana bisa saya manfaatkan, dan saya juga sempat bergabung sebagai manajemen di SMP Negeri 151. Terima kasih Yapenda. Baik Ibu, pesan dan kesan Ibu terhadap acara Solifest di SMA Yapenda apa sih, dan apa harapan Ibu untuk SMA Yapenda ke depannya? Iya, kemarin saya sempat mendengar ada lomba Solifest. Ini adalah suatu terobosan baru yang mana yang berkaitan dengan bulan bahasa ya. Kebetulan saya tidak mengajar bahasa Indonesia, tapi dengan adanya kegiatan ini yang pasti SMP Negeri 151 juga berpartisipasi dan merasa Yapenda adalah sekolah yang salah satu sekolah yang ikut melaksanakan dalam rangka bulan bahasa ini. Dan ini satu hal yang sangat positif, satu hal yang kegiatan yang inovatif. Harapannya adalah Yapenda akan lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, lebih menarik perhatian lagi, sehingga semakin maju ke depannya, semakin dipercaya oleh masyarakat ke depannya menjadi sekolah yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan lebih jaya lagi. SMA Yapenda jaya, jaya, jaya. Baik,
Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama, sukses terus SMA Yapenda. Ya, terima kasih. Nah, Teens, cukup wawancara di SMPN 151 kali ini. See you di wawancara selanjutnya. Bye, Teens!